misalnya ghost writing, kayak ini gue cuma drawing parallels, please jangan marah. Enggak, gue bukan marah sama itu, tapi maksudnya kayak it hits too close to home. Terus gue kayak gitu. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk para drama raman sekalian. Terima kasih udah tune in ke podcast kita. Welcome to AUNLPH Drama Rama-Rama. Saya adalah Ines, the AU half of this duo, and this is my partner, Wika, the NL half of this duo. Oke, di episode minggu ini kita akan ngomongin soal serba-serbi publikasi The Dark Side of Publishing. Di episode sebelumnya kan kita tuh udah heavy banget nih membahas mengenai kayak outcome dari kuliah tuh apa sih, skripsi dan tesis kan untuk S1 dan S2 respectively. Nah, terus bisa dibilang kayak apa ya, kita sudah meng-establish gitu dari episode 1. Why do we start our PhD? What on earth is a PhD? Di episode 2 kita move on ke apa sih yang makes a PhD? Kayak ada, kalau kemarin kita bilang ada 2, yaitu research sama ya we talk a lot sama supervisor kita masing-masing. Kayak for Wika, for me not yet. Wika udah sidang guys, Wika udah sidang. Gak, sut. Right now di episode ini kita akan melihat kayak bisa apa ya dibilang entail dari kayak ujung dari research yaitu adalah publikasi. Oke, episode kali ini itu kita akan membahas tentang drama-drama publikasi which banyak banget, sehingga kita harus disclaimer dulu. Yang namanya topik membahas publikasi itu tuh banyak banget drama romance. Kayak milih publikasinya apa. Karena publikasi kan ada kayak artikel jurnal, you can do that, you can do proceedings, you can do conference papers. Itu kayak the whole different beast yang semuanya jatuh dalam umbrella publishing. Tapi kayaknya untuk ini kita akan ke jurnal artikel kali ya, yang banyak drama. Lebih ke jurnal artikel. Dan jurnal artikel tuh lebih banyak dramanya for reasons yang kita akan memasuki di episode ini. Terus apalagi ada gengsi rank publikasi, kayak di Indonesia tuh yang paling famous pastinya adalah Scopus, dan Scopus tuh ada Q1, Q2, Q3, Q4. I think ada Q5 nggak? It's quarter. Q is quarter. Ya benar. Jadi kayak Q1, Q2, Q3, Q4 itu Scopus doang. Dan kalau di Indonesia kita itu ada Sinta 1 sampai 5, ada juga Sinta 6, but you will never ever hear of it. Kayak no. Atau sekalian yang jurnal belum terindeks, itu ada juga. Terus ada apa lagi? Sumpah banyak banget tahu indexations, tapi di Indonesia tuh kita ngomonginnya Scopus doang gitu loh. Kayak aduh. Ya itu different thing, karena itu berhubungan sama kayak Indonesia tuh yang bikin pendidikannya lulusan mana, sehingga mereka orientnya ke Scopus. Mungkin kalau mereka bukan lulusan dari US kali ya, US based nggak sih Indonesia tuh, sehingga Scopus banget. Iya, banyaknya US based. Nah, jadi kalau misalnya mereka Europe based atau Asian based, itu tuh kayak sebenarnya indexingnya tuh yang nomor 1 nggak cuma Scopus, but Scopus is like the general idea gitu. Nah, terus itu baru rankingnya. Nah, terus abis itu ada soal authorship, terus ghostwriting yang lagi hot banget di omongan Indonesia saat ini. Ghostwriting itu apa sih, drama romance? Ghostwriting tuh bahasa lazimnya itu adalah joki gitu. Joki jurnal, joki skripsi, joki tesis, joki disertasi pun ada, semua ada jokinya. Kalau di proper academia term of it is ghostwriting. Ghostwriting itu definisinya adalah menggunakan nama author lain yang bukan yang aslinya nulis. Jadi kalau misalnya kita ngelihat Harry Potter by J.K. Rowling gitu kan. Nah, tapi kita lihat itu by J.K. Rowling, tapi ternyata yang nulis Harry Potter itu bukan J.K. Rowling. That is ghostwriting, kayak gitu. Dan apa lagi ya, dark side of publikasi itu banyak banget. Predatory publishing itu juga ada banget, tapi itu kayak bisa jadi satu sendiri.
tentang predatory publishing. Jadi kita nggak akan bahas itu, kita akan bahas lebih ke arah masalah authorship dan ghostwriting. Karena ini berdua tuh sebenarnya nyambung nggak sih, Wik? Kayak karena lo butuh banget jadi author, sehingga lo minta orang untuk kayak nulisin buat lo kayak gitu. Nah, kenapa? Nah, pertama kita akan bahas dulu nih soal authorship itu sendiri. Jadi, kalau kita melihat contemporary, kalau kita Ines disuruh ngajar Nes. Guys, drama romance Ines nanti bakal disuruh ngajar cyber security kontemporer. Cheers for her, guys. bercrime, kalau cyber security kontemporer, saya juga bingung kayak. Wish me luck, guys. I will nanti akan diupdate juga di PhD drama-drama karena pasti akan breakdown menuju hari-hari itu. Pada intinya kayak soal authorship dulu deh ya. Kayak authorship itu tuh dalam contemporary perilisan jurnal saat-saat ini kayak apa ya? Jurnal tuh karena sekarang writing itu collaboration, jadi jurnal itu banyak ditulis sama lebih dari 1 atau 2 orang. Dulu itu kalau di APA 5 atau APA 6, aku lupa, tapi APA 7 udah enggak. BTW APA, MLA, Chicago, Harvard, itu adalah citing style. Jadi apa ya, kayak cara ngutip kalau di Google Scholar, itu langsung ada kayak Harvard, MLA, Chicago, kayak gitu. Nah, itu adalah citing style. Nah, di APA 6 itu kalau udah lebih dari 2 author, dia akan langsung dibilang et al. Gitu. Let's say aku dan Wika kayak we pull a miracle out of our kayak khayangan. Terus kita bikin paper mengenai something air dalam konteks online kayak gitu. Air online ya. Kayak something gitu. Nah, itu papernya itu bisa kalau kita cuma berdua itu adalah Safira dan Fatimah, tahun, atau Fatimah dan Fatimah dan Safira, tahun. Nah, kalau misalnya itu kita berempat gitu ya sama teman aku dan teman Wika, kita jadi berempat, itu bisa kayak Fatimah et al. Atau Safira et al. Nah, dramanya itu datang dari kayak siapa et al. Ini, kayak is it Safira et al. Or is it Fatimah et al. BTW family name aku sebenarnya Hadi, dan paper aku yang publish ada yang pakai Safira, ada yang pakai Hadi. Jadi kayak sumpah kayak ini gue baru tahu banget nih. Itu menyusahkan diri sendiri ya. Iya, itu menyusahkan diri sendiri banget sih. Iya, but I don't know. We will see in the future ya, apakah aku akan Safira atau Hadi. Tapi kayak itu tuh jadi drama banget gitu loh. Jadi dramanya kenapa? Oke, Wika, I think you could do this better than I do, karena seperti yang aku kemarin sempat bilang, topik-topik riset itu kan, topik-topik riset aku itu sangat-sangat kontroversial dan dilakukan atas kayak keinginan aku pribadi, sehingga aku banyak independent research kan, sehingga authorship itu nggak begitu jadi masalah ketika ya emang lo doang yang nulis gitu, kayak itu tidak pernah jadi masalah. Nah, kalau misalnya paper-paper kayak yang Wika sering publish itu kayak ya karena autornya banyak kan terjadi drama-drama authorship. Jadi Wika akan lebih expert untuk menjelaskan ini dibandingkan. Mungkin bukan lebih expert ya guys, lebih tepatnya lebih ada pengalaman yang real untuk ngomongin hal ini gitu. Karena sebenarnya Ines juga tahu, cuman kayak ini drama banget di akademia. Iya, ini tuh sesuatu yang dan personally I've experienced it first hand gitu. Jadi bukan experience it sih, lebih ke witness it first hand gitu. Because alhamdulillahnya aku nggak pernah ada kena masalah seperti itu gitu. Oke, jadi gimana soal authorship? Jadi tadi kan Ines sudah ngejelasin kan guys bahwa authorship itu merupakan backbone, termasuk salah satu backbone-nya akademia. Jadi sekarang ini akademia itu selain dari performa mereka mengajar,
dalam hal kalau misalkan ini dosen ya, dosen dan guru. Tapi kalau misalkan dosen terutama, itu dia akan disebutnya bukan hanya pengajar, tapi udah akademia. Karena mereka juga berkecimpung di riset dan pengabdian masyarakat, dan riset consequentially pasti akan ada publishing gitu kan. Nah, eh, seorang individu akademia itu akan dinilai berdasarkan juga produktivitas dia menulis. Nah, ini biasanya disebut sebagai H-index ya, Nes ya, kalau salah, Asik. H-index. Ya. Nah, H-index ini dilihatnya dari satu, dari dia itu nulis paper ada berapa. Kayak ada berapa yang ada nama dianya. Dan yang kedua, seberapa populer eh, tulisan kamu itu dibaca sama orang. Jadi eh, dengan orang mensitasi kamu itu kan kayak semacam mengindikasikan bahwa oh, aku respect sama orang itu, aku setuju sama apa yang dia bilang, aku Atau gue nggak akan setuju aku akan gitu. nge-refer atau nggak setuju ya, tapi pokoknya aku meng-acknowledge bahwa idea ini disampaikan oleh orang itu gitu. Ya. Nah, eh, itu basically nge-establish who you are in the academia, whether you exist dalam tanda kutip or not. Ya, tapi itu Itu berat banget sih. whole Tapi ya, different factor ya whole lagi. different thing. Tapi pokoknya intinya karena itu, jadi orang tuh mau ada namanya di paper, dan eh, kalau di nulis paper, nama pertama, kedua, sampai yang terakhir itu tuh ada kaidahnya. Pokoknya harusnya orang yang paling banyak berkontribusi dalam menulis sebuah paper itu namanya yang paling depan. Dan dalam dalam profesi kedosenan biasanya, itu yang dihitung itu biasanya kalau misalkan kita tuh cuman jadi nama pertama atau kedua, bahkan malah kadang-kadang kayak kalau misalkan udah mau jadi professorship itu harus nama pertama gitu, yang nama kedua, dan walaupun nama kedua yang sebenarnya kedua terbanyak itu tetap nggak bakalan bisa kayak antara significantly poinnya drop atau bahkan nggak berdapat poin sama sekali gitu, yang dihitung pokoknya cuman yang first author, kalau nggak salah kayak malah yang itu deh, pokoknya harus first author gitu. Nah, karena itu kalau misalnya orangnya nggak punya moral kompas yang baik, mereka bisa menghalalkan segala cara untuk gimana caranya poin mereka bisa naik secara cepat dan ya dengan dalam tanda kutip kualitas yang bagus gitu. Hmm. Nah, karena ini akibatnya orang jadi mikir bahwa eh, misalnya dia merasa nggak cukup waktu untuk berlatihan menulis gitu. Hmm. Terus kayak, oh, kenal nih orang namanya Ines, dia jago nulis, jago mikir. Mendingan gue bayar aja Ines untuk ngerjain riset gue gitu. Tapi ini beda ya dengan milih research assistant. Karena jadi research assistant itu wajar. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pengalaman diajakin sama dosen untuk riset bareng, itu beda ceritanya dengan kalau ngejoki. Kalau misalkan ngejoki itu eh bener-bener bisa orangnya tuh nggak nulis apapun, nggak nggak contribute apapun ke dalam papernya, bahkan in a very extreme case orangnya bisa nggak mikir atau bahkan nggak tahu itu yang timnya tulis itu apa gitu, tapi Ya. timnya nanti nggak akan dapat kredit apapun, nggak dapat nama di paper, nggak dapat eh, acknowledgement di di report, ya cuman bentuk terima kasihnya adalah duit gitu. Hence why joki is kind of not ethical, karena kamu seakan-akan bisa ngebeli tulisan dan idea orang I would gitu. say, I would say karena jujur aja kayak gue pernah cuy jadi joki kayak sebagai mahasiswa S2 yang tidak punya uang, kayak doing this kind of things is kayak apa ya, sometimes at the time karena aku lapar, aku butuh uang, kayak ya udah gitu loh. Cuman kayak I would say bedanya antara drama authorship sama drama ghostwriting, kenapa kita bikin kayak ini sangat berbeda jauh, karena emang bedanya jauh. Authorship itu, let's say aku bikin, aku dan Wika, kita berdua sama-sama pengen bikin paper nih gitu. Nah, terus tapi abis itu for some reason, entah kenapa, entah karena jurnal yang mau kita masukin adalah jurnal environmental science, sehingga aku cuma jadi pembantu yang nomor 2, lebih banyak nulis
kayak nulis doang yang mikir Wika, yang kayak gitu-gitu. This is very very hard to apa ya, kayak dijelasin gitu loh, karena bagaimana masing-masing peneliti mengartikan apa itu kontribusi itu tuh juga Hmm. wah, it's really hard to explain. Tapi misalkan sebenarnya ide utamanya dari Wika, terus Wika yang nulis kayak bone penelitiannya semuanya, terus aku tuh cuma nyari kayak previous literature kayak gitu-gitu, terus kayak oh gue kutipin ini, gue kutipin ini, gue kutipin ini, tapi main analisisnya semua Wika yang ngelakuin. Nah, ini drama authorship karena bisa diartikan aku mikirnya nih, bisa ya, ini konflik drama gitu ya, aku bisa mikirnya aku yang banyakkan nulis, hence aku first author kayak gitu. Nah, itu kaidahnya first author, second author, third author tuh sebenarnya adalah kontribusi mereka yang paling besar dalam paper itu tuh apa, kayak gitu kan. Nah, terus kayak tapi Wika bisa mengartikan bahwa lah lu literally cuma kayak nulis doang yang mikir gua. Nah, itu sehingga Wika menganggap dia harusnya first author. Nah, itulah drama-drama authorship. Nah, Oh, iya, this is tar dulu, Wik. Nah, kalau misalnya ghostwriting, kayak ini gue cuma drawing parallels, please jangan marah. enggak, gue bukan marah sama itu, tapi maksudnya kayak it hits too close to home, terus gue kayak Hmm. Hmm. gitu. Nah, kalau drama ghostwriting itu lebih ke arah kayak let's say aku mahasiswa S3 yang kayak apa ya? Kayak gue nggak bisa bahasa Inggris. Itu sih yang paling seringnya nggak sih? Kayak gue nggak bisa bahasa Inggris, Ya. sehingga kayak apa namanya? Ya males aja gitu. Kayak I don't know, gue nggak pernah joki jurnal ya, kayak jadi joki pernah tapi gue nggak pernah minta orang joki gitu, tapi most likely kayak gue nggak bisa bahasa Inggris, gue males, tapi gue harus publish di jurnal internasional, sehingga ya udah gue kayak, wait lo jago kan, lo tahu kan, kayak ya pokoknya gue mau bikin paper tentang cybercrime, lo bikin dah. Nah, itu adalah ghostwriting kayak gitu. Terus nanti misalnya publish, terus pas udah selesai publish, kayak either Wika kayak, Nas nih paper lo gimana? Terus gue nggak baca, gue kayak gas gitu. Terus udah publish, terus abis itu namanya kayak Safira Irnasya gitu. Terus oke, Wik, gue udah publish nih, gue kasih duit 500.000 atau sejuta, 2,5 juta. Kayak biasanya tergantung ranking dari jurnalnya, terus dikasih duit. Nah, itulah ghostwriting gitu. Jadi pertama kita akan membahas tentang drama authorship dulu. Kayak kalau drama authorship, ayo Wik, take it, karena tadi lu kan close to home. Kayak take this drama. Tapi nanti lo tambahin ya, Nes. Soalnya kalau konteks yang gue bakal ngomongin itu untuk masalah authorship adalah bagaimana dalam akademia, yang tadi masalah gue bilang tentang kayak yang dinotis nilainya cuman kalau misalkan lo first author gitu. Nah, eh, kalau misalnya eh jadi lately itu ada research juga tentang kenapa kok bisa ada orang yang hyper researching atau kayak hyper publishing dalam satu tahun bisa kayak publish di angka yang abnormal. Padahal di umur-umur yang juga secara make sense-nya sih enggak apa ya, Umur-umur enggak nggak harusnya produktif. nggak bisa gitu. Harusnya udah nggak bisa kayak udah umur 60 atau 70. Nah, telusut punya usut itu tuh bisa jadi karena thank you gift gitu. Jadi kayak ini berhubungan balik tentang funding ya. Kalau Ines kan tadi independent researcher sehingga Ines nggak ada perlu ya ini Ines yang mau researchnya. Ines nggak perlu funding untuk menjalankan researchnya. Hence dia bisa namanya bahkan bisa dia sendiri gitu. Kalau misalkan pun ada orang misalkan Ines punya research assistant tapi I'm still so sure that Ines tetap bisa nama pertama gitu. Nah, kalau misalkan kayak dalam sebuah tim yang besar, again aku beruntung karena aku nggak mengalami hal ini, tapi kayak misalnya ada kalau tadi kan yang Ines kasih tahu kan konflik di mana dua orang yang kontribusinya aktif tapi dua-duanya merasa entitled untuk namanya nama pertama. Tapi kalau misalkan kita lihat kasusnya,
memang dua-duanya sama-sama kerja gitu. Kayak idea dari aku, outline dari aku, semua dari aku. Kemudian Ines tapi juga kerja juga sama banyak karena kayak building literaturnya, building writingnya itu juga Ines. Jadi kalau yang seperti uh, itu susah dan gampang. Susah karena uh, uh, dua-duanya sama-sama kerja, tapi gampang diterima. Ngerti nggak sih? Kayak aku kerja, Ines juga kerja gitu. Maka eh, berantemnya bakal lebih susah, tapi gampang bagi dua-duanya untuk menerima. Karena kayak itu tinggal argumen siapa yang kita bisa menerima untuk kita bisa argumen mana yang kira-kira contribute enough untuk kemudian jadi nama pertama. Nah, yang bikin jadi Tapi kayak susah siapa dan yang ngalah bikin kan? iya Itu itu tinggal siapa yang ngalah gitu. Tapi Indian tuh pasti akan bisa karena eh, gimana ya, ya aku bisa ngelihat bahwa Ines kerja, Ines juga bisa ngelihat aku kerja, tinggal mana yang kira-kira kita bisa argue uh, I did the better work of this gitu, dan yang satunya bisa ngalah akhirnya untuk bisa menerima kayak ya udah oke gitu. Tapi yang itu potensi dramanya adalah fight-nya gitu, tapi itu dramanya tidak kompleks. Nah, potensi drama nah yang ya. kompleks adalah kalau uh, misal Ines aku punya ide. Aku bilang ke Ines, kita anggap misalkan Ines bilangnya sama kayak aku gitu ya. Aku bilang sama Ines, Des, gue punya ide deh, kayak asik deh kalau kita nulis paper tentang eh, air di sekolah gitu misalnya. Misal. Nah, terus Ines bilang, pas banget nih, gue tahu ada orang public health temen gue yang eh, lagi Ya funding gitu. lagi ada funding untuk riset-riset tentang public health anak, misalkan dari UNICEF gitu. Terus kayak, wah pas banget nih, kita air di sekolah. Kan air, dan kita udah di podcast yang lalu juga kan, kita udah bahas kan, kayak tiba-tiba ada orang public health randomly di bidang kita gitu. Nah, terus kayak, udah kita bisa connect tuh, kayak, oh ya bisa nih. Nah, kemudian, tapi ternyata si UNICEF ini gak mau nerima, karena kita berdua sama-sama peneliti muda yang gak punya nama. Ah Dan ya. ini bukan dan akhirnya kayak terus Ines bilang kayak bentar bentar bentar, eh gue kayaknya bisa nih minta tolong bantuan dari eh eh, Prof X gitu. Prof X yang merupakan yang kayaknya enak kalau misalkan diajak kerjasama gitu. Nah, ya udah akhirnya kita kasih nama Prof X juga, terus fundingnya diterima, dan ini nggak eksklusif gitu. Ini tuh bukan cerita eksklusif, ini adalah cerita yang sangat common bahwa Ya, ini lazim banget peneliti terjadi. muda pakai pakai nama profesor siapa supaya dapat funding gitu. Nah, tapi eh, kalau misalkan profesornya baik, kalau misalkan misalkan nih gue sama Ines bikin paper. Terus misalnya udah jelas nih karena Ines misalkan kayak ngarahin fundingnya doang, nggak tahu misalnya, terus kayak ya udah nulis adanya juga aja, paling cuma paragraf dua paragraf, gue yang banyak nulis papernya karena yang gue punya idenya pertama, jadi gue bikinnya Fatimah, terus Syafira, baru terakhir Profesor X-nya gitu kan. Nah itu nggak ada drama tuh. Nah, drama adalah kalau misalkan profesornya tuh nyebelin, Mhm. eh terus kayak eh saya punya eh boleh nggak saya atau jangan profesor deh, kalau profesor udah tinggi kan, misalkan kayak profesor ngajak juga siapa gitu, eh terus dosen yang butuh aktif, terus tapi padahal dosennya sama sekali nggak aktif, terus ya udah kita bisa masukin lah karena misalkan titipan gitu, ya udah. Tapi tiba-tiba si dosennya ini unbeknownst to the professor bilang kayak saya ya jadi nama pertama karena saya Mhm. paling senior. Kan kayak, bahkan bukan karena kayak saya bisa, bukan, omongannya tuh bukan kayak saya saya bantuin nulis ya bla 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 bla. Enggak, tapi ngomongnya kayak saya nama pertama yang saya paling senior. Kayak, terus kalau misalkan kita confront bilangnya kayak kalian kan masih belum butuh eh, poin-poin nama pertama tadi gitu. Kayak, wah, kalau udah hal-hal kayak gitu udah susah tuh, karena kalau mau argue, kita pakai argue logical, masalah load kerja itu nggak ada sama sekali. Dia sama sekali nggak ada kerja. Dan Hmm. untuk masalah keberterimaan, kita juga pasti bakal bakal kesel kayak lo nggak ngapa-ngapain.
The Ya, audacity untuk ngomong kayak gitu. Dan again supaya kalian tidak menebak-nebak kayak anjir Wika pernah digituin enggak. Jadi aku again harus bilang alhamdulillahnya aku nggak pernah experience it, tapi I've witnessed it gitu. People cerita ke aku, dosennya ya nggak pernah kerja apa-apa, tapi pas ketika mau publish namanya di switch. Ada ya, yang lebih parah lagi tuh. Jadi dia nggak dikasih tahu, dia baru tahu ketika udah publish, tiba-tiba kok nama gue nama kedua. Dan ketika dikonfront, ya itu dosennya bilang gitu kayak enggak kan kamu nggak butuh gitu, kamu nggak bakal di akademia gitu. Ada juga yang kayak tadi apa namanya dia masuk ke dalam pekerjaan itu karena apa namanya karena ajakan dari titipan. profesornya, yang profesornya sebenarnya chill, tapi dianya kayak saya kan lebih senior, saya nama pertama gitu. Dan Ya, sama kalau ketika dikonfront, ya I need the point, you don't gitu. Nah, ya makanya itu tadi tuh underlying masalahnya itu juga masalah bagaimana akademia itu di-acknowledge berdasarkan high index itu gitu. ya Nes, itu kenapa tadi? ini kayak apa ya? Gue jadi lupa dia tuh mau ngomong. Gue tuh pengen komen kayak we have seen people yang keluar dari akademia despite them being a very brilliant researcher gara-gara hal ini. Jadi ini bener-bener kayak close to our hearts in a way. Cuman ini tuh kayak menjadi suatu permasalahan besar dari drama authorship adalah karena publikasi itu dilihat dari perspektif milestone gitu loh. Kayak kayak tadi kita Betul. bilang poin-poin kayak ada poin-poin tertentu yang didapatkan dengan kayak misalnya kalau Anda publish jurnal berbahasa Indonesia di Sinta 1 gitu ya, itu dapat poin sekian. Dan kalau Anda publish jurnal internasional di Q2 atau Q1 itu poinnya dapat sekian. Itu kan sehingga orang jadi kayak harus gitu kan, kayak harus gitu sehingga orang-orang kayak tadi kayak bawahannya Profesor X ini kayak Magneto ya yeah. Kayak Magneto ini kayak bisa gitu punya audacity untuk mengatakan hal itu. Dan itu berhubungan sama kultur akademia yang kayak senioritas base banget gitu. I wouldn't know kalau di luar negeri gimana, walaupun ya sebenarnya aku yakin ceritanya banyak juga sih yang mirip-mirip kayak gitu. Tapi Ya, di Indonesia tuh kayak itu tuh we have seen people who left academia for this gitu loh, drama romance. ya. Dan kayak mereka bukan cuma kayak udah deh cabut 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 gue gak akan mau masuk akademia lagi yang kayak gitu banyak, tapi yang kayak bener-bener udah deh, ah kayak absolutely crushed yang sampai kayak suicidal gitu juga bisa gitu loh. Kayak bayangin nih penelitian paper itu yang proper ya yang bisa masuk ke Q1 Q2 Scopus usually takes a long time, a year at most, kayak gitu, a year at least, bukan at most, kayak dan 1 tahun pekerjaan lo yang lo udah menumpahkan jiwa, raga, tenaga ke sana, terus abis itu tiba-tiba kayak ada orang yang kayak Magneto tadi itu, terus kayak ya udah gitu, you can see your entire life's work di site di bawah kayak Magneto et al gitu kan, kayak itu tuh absolutely soul crushing gitu. Karena menurutku ada berbagai akademia yang kayak aku nggak bohong ya, orang-orang akademia itu pasti punya some degree of idealism dalam diri mereka masing-masing. Kayak walaupun itu Oh, ada bukan certain degree lagi, Nes. A kayak, bunch of idealism. tapi ada juga orang-orang yang masuk akademia cuma kayak itu ada juga kayak ya udah deh gitu, kayak di bawah, kayak gue ditarik under the wing of this person somehow ended up akademian kayak gitu, itu ada juga. Cuma kayak even orang-orang yang kayak gitu pun tuh punya a certain degree of idealism within them, apalagi orang-orang yang kayak kayak initiative enough gitu ya untuk kayak menulis paper gitu, itu tuh most likely mereka idealis banget. And to see that happening itu tuh kayak soul crushing mampus. Dan kemudian mereka left academia for it. Dan abis itu mereka leaving academia makanya lebih happy. Ya enggak juga gitu loh. Kayak there are certain people who are just born to be researchers, kayak curiosity tinggi, brilliant enough to keep pushing untuk kayak boundaries of knowledge, bla 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 gitu kan.
Tapi kayak karena this dark side of authorship tuh kayak ya they leave dan habis aja gitu. Dan kalau misalnya drama romance ada yang kayak ya udah fight aja, kan emang gak ada komite etik, emang ini kayak ini tuh sebenarnya bisa di draw paralel ke Eliezer, that Sambo guy who pulled the trigger and whatnot. Kayak Magneto ini bisa aja kemudian mengeluarkan statement-statement kayak jangan kerja sama Wika, dia recet soal authorship, padahal dia masih belum butuh, masih dosen muda. Ya kan kalau dosen muda kan masih masih kayak banyak lah opportunity. Opportunity-nya masih banyak lah waktunya, nggak sesibuk kayak kita ini sebenarnya. So it's a thing. Dan kalau misalkan kalian bilang kayak loh tapi kan mereka komite etik, mereka pasti harusnya tahu dong apa yang etis dan tidak. Mereka orang komite etis, mereka manusia guys. Ada juga momen-momen kayak simply because they're better known, terus kayak komite etiknya juga jadi kayak perlu nggak sih, apalagi dia influential di fieldnya, apalagi dia tandemannya Prof X, kayak it happens. Jadi di akademia tuh yang bisa kayak soul crushing banget tuh yang kayak gitu-gitunya gitu loh. Nah, kalau misal ini baru kalau ada yang titipan modelannya kayak gitu. Belum kalau misalnya kalau profnya orang gila gitu. Nah, yang tadi tuh bukan profesornya ya yang gila. Yang gila itu adalah orang yang kebetulan di bawahnya dia. Makanya tadi aku juga ada kasih bilang bahwa kayak unbeknownst to the professor gitu. Jadi mungkin dia nggak tahu, mungkin profesornya kayak nggak tahu, mungkin sebenarnya dia tuh cara gerilanya kayak gitu. Nah, tapi kalau profesornya yang gila lebih nggak enak lagi. Kayak power imbalance tuh ada dimanapun di bumi ini ya. Tapi kalau di akademia tuh dia lebih lebih sakit gitu loh, karena titelnya beneran ngomong. Kayak gini loh drama romance. Let's say kayak aku sama Wika at this point kita sama-sama PhD student. PhD student tuh punya a certain degree of apa ya, kayak kita tuh keset tapi juga a higher level keset dibandingin master student. Jadi kayak ini tuh power imbalance-nya gila banget. Misalnya Prof, terus abis itu Prof gila, sehingga kita ngepres yang di bawah. Terus yang master student ini yang kayak nani, kayak gitu. Dan itu kayak cycle of, kayak chain of power imbalances. Dan itu terjadi kalau lagi authorship kadang-kadang, kayak kemarin temen aku yang di ruangan sebelah aku, dia bilang kayak, udahlah ambil aja lah semua bagian dari paper gue, kayak semua tulisan gue dari paper ini, because I'm tired, gue capek udah 1,5 tahun nih, drama ini gak kelar-kelar, soal authorship, soal kayak apa namanya, profnya waktu itu tuh kayak recet soal kutipan, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak that's the kayak very small gist of what happens in authorship drama. Dan ini kita disclaimer banget ya, kayak this phenomenon is like way worse than what we can say in this podcast. Sumpah, kayak soul crushingnya, kayak I wouldn't say, dan kayak kalau kita mau ngomongin victim of let's say SA atau kayak crime-crime lain yang tidak bisa dijelaskan, ini adalah crime yang tidak akan pernah diomongin. Kayak karena powerless aja gitu loh untuk kayak ini adalah good example of power imbalance in academia gitu. Karena gini loh, karena kadang-kadang kalau misalkan kita juga ngobrol sama orang-orang yang tidak punya surrounding yang toxic, mereka akan bingung kenapa kamu nggak, ya itu tadi, kenapa kamu nggak ngomong ke kode etik, kenapa kamu nggak confront mereka, have you ever even talk to them gitu. Tapi masalahnya it's not that easy. Kita itu yang bikin kita jadi bingung, yang biasanya bikin orang jadi bingung adalah as big as academia is, usually the field that you're in is pretty small. Yeah. Kayak kita pasti bisa kayak, oh si ini, lo tahu nggak, lo kenal nggak sama si X? Kayak we have most ini tahu karena circle-nya pasti itu aja gitu. Jadi akademianya besar, tapi circle field-nya itu biasanya nggak sebesar itu. Mungkin besar tapi not big enough untuk sampai nggak tahu orang-orang yang prominent gitu. Iya, itu benar. Kalau misalnya
yang dia punya etikanya adalah orang-orang yang prominent tadi, nanti yang susah gitu. Walaupun ya tadi again sini alhamdulillahnya eh, di Kayaknya gua even hoki-hokian sih. profesor-profesornya yang oke-okean gitu. Dan Iya, itu untung-untungan banget gitu. iya. Ya, So, concluding our remarks about authorship drama, kayak apa ya? Kalau dalam keadaan ideal, menurutku ya, kayak dalam keadaan ideal sebenarnya publikasi itu kan adalah sharing knowledge of what we found, gitu kan? hmm, Kayak ini kita riset setahun, and we found this, bla 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 gitu. Terus abis itu kayak ya udah, that's it, that's supposed to be it. Tapi karena ini dibuat jadi suatu milestone, kayak ajang kontes popularitas, itu tuh jadi agak 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 apa ya, blur gitu loh. Apakah whether or not this is ethical or not, kayak apakah ini boleh dilakukan atau enggak? Apakah sebenarnya akademia bisa sustain nggak sih dengan kayak gini? Sehingga orang-orang memaksakan selalu ada result, memaksakan selalu ada ini. Padahal yang namanya inovasi kita semua tahu tuh enggak not nggak satu jadi gitu yeah, not every experiment proses. will yield something loh. Kayak jadi agak sulit kalau misalnya harus publish tapi kayak jadi menurunkan, menurut aku pribadi, drama romance itu adalah kayak jadi nurunin kualitas dari publikasi gitu loh. Karena dipaksa harus ada. Nah, itu kalau kita drama authorship. More on this, visit our Instagram, talk to us. Maybe Anda juga secara anonim kita akan apa namanya mendengarkan drama-drama publikasi para drama romance, because we know it hurts. Jadi kayak ya udah. For ghostwriting yang lagi panas banget, soal kayak apa, profesor kehormatan, doktor honoris Hmm, causa, kayak aduh itu kayaknya bisa episode sendiri deh ya. malahan. But in a way, kalau misalnya drama ghostwriting ini, kayak kalau tadi kan semuanya adalah drama-drama yang ada kayak kontribusinya, walaupun cuma uang, walaupun titipan, walaupun ini, itu ada kontribusinya. Kalau ghostwriting, aku pernah menjadi part of ghostwriting team, aku bahkan pernah menjadi kayak lo tau gak sih, kayak literally company joki tugas, kayak Hah? demi sumpah, sumpah, I've been there because I want money, you know, I'm poor kayak. Dan ini juga menjadi masalah sih, kayak academians are very very poor, jadi kayak scientific kayak gituan kayak gitu loh. So I was thinking kayak ghostwriting itu tuh waktu itu di yang I was thinking kenapa waktu itu gue cuma tahan sebulan kali, week habis itu gue langsung kayak anjir, ini kayak goes way over my threshold of what I can take as an academician. Itu kayak at the time mereka tuh justifikasinya adalah kan ada yang butuh sehingga kita supply, kan kita mau, Hmm. and it makes us smarter. Kayak don't get me wrong, jockeying people makes you smarter loh sebagai jokinya ya. At the time aku pernah ngejokiin soal kayak something very random, kayak apa namanya, a very broad perspective of human rights, dan aku sebagai kriminolog jelas lah gue tahu lah ham gitu kan. Nah terus abis itu tuh kayak gue jadi baca-baca lagi soal ham, and I get smarter from that gitu. Cuman abis itu kayak gue ngeliat kayak testimoninya adalah ya makasih kak aku dapat A, terus gue kayak ya yeah, that's my A not yours gitu. Terus abis itu gue jadi mikir gitu loh, kayak dilema etik, kayak anjir, why duitnya enak banget sih demi Allah, tapi at the same time gue juga pengen kali orang tahu kalau itu adalah buah pemikiran gue gitu. Tapi gue udah mengambil something equivalent to that, which is money gitu. Jadi sebagai joki at the time, gue tuh kayak jir, kok ada ya orang yang bisa make a legit living out of this tanpa merasa apa ya, tanpa merasa gimana ya, Wik, gue tuh hancur secara emosional gitu loh at the time, kayak jir gitu. Cuma ada orang-orang Tap- yang kayak tapi Nes, ini tuh sama nggak sih dengan apa kayak dilema kok ada ya bisa orang tuh kerja yang tujuannya cuma ngumpulin duit.
Karena menurut gua, lo ngomong kayak gitu karena perspektif lo sebagai akademian, Nes. Dan specifically karena lo pengen orang tuh kayak, ih, itu buah pemikiran gua yang tadi lo bilang kan. Ya, Tapi kalau misalkan lo adalah tipikal orang yang kayak, wow, ini duitnya banyak banget, lagi gitu. It's a different perspective. ya, but from the academia side, begitu ketahuan itu bukan lo yang nulis. Kayak Haha. fatalnya nauzubillah min kodor aja. Kayak fatalnya pakai banget gitu loh. Apalagi kayak untuk waktu itu tuh pernah deh ada yang kayak minta joki disertasi on molecular biology, I think. What? Terus dikerjain, demi Allah dikerjain. Gue nggak tahu sih, kayaknya jokinya pintar banget juga deh. Terus kayak gue bener-bener kayak jir Tapi itu untuk di Indonesia kan? info. Terus abis itu gue bingung, bener-bener kayak itu lu sidang gimana ya, kayak Iya lagi. lu sidang how, kalau ditanya risetnya apanya kayak how are you going to establish that. Tapi waktu itu yang gue tahu tuh dia proposal sih, jadi cuma kayak background literature review sama metode kan. Terus kayak itu aja gue udah bingung tuh lo sidangnya gimana, kayak apalagi kalau lo ketahuan gitu. Dan ini tuh membentuk kultur akademia Indonesia loh. Kayak drama romance. Kenapa kayak kalau aku sama Wika kemarin udah sering banget mention kayak sumpah dosen-dosen di sini baik banget, gue sampai culture shock gitu. Itu adalah karena di luar negeri akademia itu orang tidak cheating karena the consequences if you get found out is just too high untuk lo kayak berkarir di akademia. Might as well just don't cheat gitu loh. Karena kalau misalnya lo ketahuan cheating tuh you dead gitu, udah kayak dead. Nah, kalau di Indo karena milestone tadi itu tuh jadi kayak agak rumit gitu kan. Dan setelah lo rumit, kayak orang dosen-dosen Indonesia tuh lebih memilih kayak oh ya ini gue ancurin di sidang supaya gue tahu apakah nih orang beneran nulis atau enggak gitu. Apalagi untuk modelan skripsi, kayak orang you can hire S2, S3 to make your skripsi and it's easy sebenarnya, kayak yang aku pernah bilang, skripsi it's not that hard sebenarnya gitu. Dan kayak bro gitu loh, kayak gue sampai speechless nih ngomongin ini nih, kayak jadi kayak ghostwriting tuh menurut gue pribadi too high of a risk for me to take for simple convenience gitu loh. Tapi buat orang lain mungkin enggak gitu. Dan ini menjadi lebih gila lagi kalau kita temuin titik tengahnya, nexus. Kalau kita temuin titik tengahnya sama pejabat publik. Ouch. Kayak gimana menurut lo? Kayak pejabat publik yang memaksakan ingin punya titel akademia. Ini yang hubungannya sama honoris causa. Ya, we were talking about that. Kayak untuk menjadi dokter, even honoris causa sekalipun, you have to write something. Academic, you have to create academic academic writing to say gitu kan. Soalnya waktu itu yang gue baca punyanya Ibu Pink Pop itu tuh kayak cuma berapa halaman gitu loh, Wik. Dan kurang ya, dan kurang, gue juga udah baca tuh yang itu. Terus menurut gue juga kurang karena ini ya drama romance, kalau misalkan mau coba lihat pejabat yang titel dokter honoris causanya itu kayak kita kayak wah ini emang deserve banget sih. Coba baca papernya Pak Muhammad Hatta untuk dia dapat titel dokter honoris causanya. Kalau nggak salah Muhammad Hatta deh soal ini koperasi, karena bapak koperasi kita Muhammad Hatta kan. Ya berarti ya pokoknya, dan itu bagus. Aku sempat baca, well not nggak nge-skim sih, nggak yang baca thoroughly, tapi kayak this is good. Nah nggak lama setelah itu aku baca itu gara-gara ketika rame-ramenya dokter honoris causa yang dulu Pak SBY ya aku lupa siapa sih pokoknya
ada yang pro, ada yang kontra. Terus aku nggak baca sih yang Pak SBY, cuman aku ngelihat ada orang yang bilang kayak ini nih kalau misalkan mau lihat dokter honoris causa pejabat yang bagus papernya itu punyanya Bung Hatta gitu. Nah terus nggak apa bertahun-tahun kemudian muncul lagi masalah dokter honoris causa sama yang paling lately gitu. Nah terus ketika aku baca ya gitu sih It's undeserved emang gitu. kurang. Kayak sebenarnya sih kalau gue mau bilang honoris causa tuh oke-oke aja gitu loh. Because there are ways to contribute to academic community without being akademia tuh ada banget gitu. Cuman kayak what makes a person a doctor itu adalah kalau mereka membantu advancing a knowledge gitu kan. Dan untuk mencapai threshold lo telah meningkatkan knowledge itu tuh it's not that easy gitu. Dan kalau dari Ibu Pipop itu kayak gue belajar leadership kayak gue belajar ya leadership walaupun I didn't get it, you know, kayak I didn't get it. It was a really hard field for me. Gue nggak ngerti, tapi gue gak merasa kayak yang dia tulis itu meningkatkan sesuatu tentang leadership kayak knowledge as a whole gitu loh. Kayak karena ada gue dia bukan honoris causa sih, tapi a great example dari leadership yang waktu itu gue bilang oh ini nih emang bener-bener advancing knowledge itu adalah si Keller, gue lupa nama depannya karena gue mengutip Kellernya doang. Jadi si Keller ini dia mendapatkan kayak gelar doktornya itu dengan membahas bad leadership. Karena selama ini kan leadership study pasti akan mencari leadership, good leadership gitu kan. Terus kemudian dia meng-add to the field dengan bad leadership. Dia nge-falsify paper dia banyak banget. Tapi in a way dia tuh mengeluarkan sebuah diskursus baru dalam satu field. Dan itu for me it warrants a doctor gitu loh. Karena lo telah menciptakan suatu diskusi baru dalam satu field gitu. Nah, apakah Ibu Pipop dan berbagai pejabat publik lain yang mendapatkan gelar doktor honoris causa itu telah melakukan hal itu apa enggak? Subject to question. Tapi kayak you have to read the paper. Oke, kayak kita di sini tidak mengadvocate kayak semua pejabat publik nggak boleh dikasih dokter honoris causa kayak we did not say that. Tapi yang kita highlight di sini adalah whether or not mereka menulis kayak something that contributes to a knowledge. Kalaupun bukan mereka yang nulis, which is fine, get a research assistant. Kayak get a research assistant yang bisa kayak mengarticulate apa yang lo omongin. Karena kalau misalnya honoris causa menurut gue kayak experience dialah yang menjadi bone utama dari academic writing-nya dia. Kayak okay, you cannot argue that experience itu bukan kontribusi gitu loh. You cannot argue about that. So they are deserving to be first author walaupun yang nulis bukan mereka. Itu my own stance on it ya. Tapi kalau misalnya papernya itu sendiri tidak adding apapun ke dalam field of knowledge yang dia supposedly become a doctor at, ya I cannot agree dengan honoris causa untuk nexus pejabat publik. Kayak nggak dapat gitu loh menurut gua. Tapi ya akulah apa, aku cuma PhD, ogok PhD student kayak yang bahkan nggak tahu aku ngomong apa, sidang pun belum. Kayak I wouldn't say. Tapi kalau menurut lo gimana, Wik, soal the whole honoris causa thing? Mungkin kalau misalkan untuk masalah honoris causa itu sama ya stance gue sama lo untuk masalah kayak kita nggak advocating bahwa pejabat tuh harusnya nggak ada honoris causa, harusnya honoris causa ini nggak usah ada, nggak, karena experience does add up to something, it accumulates, it adds to your wisdom, it adds also to knowledge, and if you can articulate it well, it can add also to the whole boundary of knowledge gitu. Tapi mungkin again dalam setiap hal ketika ada niatnya, kondaknya juga harus dengan cara yang baik lah kayak gitu, dengan cara-cara yang benar gitu, dan ada quality check, quality assurance gitu. Because academia is no joke, kecuali kalau misalnya ya namanya juga honoris gitu ya, it's a given for we honor you because you think of this gitu. Tapi kalau misalkan you think that you deserve to be honored, that's a bad start to begin with gitu. Probably that's my that is a really great thing. Yeah, that's my concluding remark, I guess. Okay. Jadi untuk concluding, sebenarnya I would say
despite semua drama yang udah kita omongin selama berapa menit ini, kayak publikasi emang penting di akademia, because kayak in the end kayak kalau lo nggak nulis, kayak ini adalah perkataan yang selalu dikatakan pada akademia manapun, kalau lo riset sampai mati terus lo nggak tulis, itu riset useless gitu, because it means nobody benefits from what you're researching kayak gitu. Walaupun ada cuma satu orang yang kayak, oh my god ternyata internet shutdown kayak gitu ya, it means my research meant something to somebody gitu kok. Jadi kalau aku nggak nulis itu tidak akan terjadi gitu. Terus abis itu kayak belum lagi ini kita sama sekali tidak menyentuh publikasi yang dipublish oleh non academic resource ya. Kayak karena company pun juga nulis berbagai ini loh, kayak tech industry, mereka itu adalah salah satu kayak orang-orang Google itu tuh sering banget kayak publish di computer science, computer security, simply karena kayak bagi aja loh, kayak menurut kita yang kerja di Google atau menurut kita yang kerja di Microsoft, Bing, ChatGPT, you name it, itu kita mau contribute to the knowledge of computer science. Nah itu sering juga terjadi. Tapi kayak in academia specifically, karena itu menjadi point of interest di mana kayak publikasi sama dengan milestone, publikasi sama dengan popularity, itu tuh menjadi sangat-sangat complicated dan menciptakan sebuah dark side kayak gitu. Dan kayak more on this, please talk to us. Talk to us. We are lonely people, guys. Di @au.nl_phdrama di Instagram, and my own Instagram @irnasyacheha, and Wika's Instagram @wikmf. Yes, and of course kita juga membagi, kayak kemarin kita baru post ada apa aja sih di mejaku di kantor, karena mejaku yang baru ini yang di kamar keren banget guys. I think I will share that also di Instagram, tapi it will be posted in our Instagram. Dan kita tuh pengen banget ada orang-orang yang datang ke podcast ini juga, maybe, or juga punya story-story yang ingin kayak, Kak, aku PhD, aku nggak punya teman, kayak, can you please be my friend? We will, because that's why we started this PhD to begin. Not our PhD, why we started this podcast to begin with. Sekali lagi, thank you very much for tuning in to our podcast. Reach us at au.nl_phdrama. Thank you very much. We will see you in another 2 weeks. Bye-bye. Bye. Bentar. Kalau mau bentar, gue juga. Yaudah deh, gue tunggu. Gue ini minum. Lo mau ngisi minum? Ya udah gue juga deh.